ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Al-Musyahidin wal Musyahidah, pemirsa yang menyimak siaran ini melalui live Instagram, halaman Facebook atau YouTube dari Radio Hidayah FM. Kembali kami sapa ruang dengar Anda semuanya dan layar kaca Anda di edisi hari ini lembar kerja tanggal 10 bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan di hari ini Selasa tanggal 12 November 2024. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita bersua kembali dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam kajian pembahasan matan Abu Syuja' atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'iyah. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan pembahasan hukum-hukum sholat. Sebelum kita dengarkan pembahasannya, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz di siang hari ini? Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu wa barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun antum berada. Di kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan dengarkan lanjutan pembahasan untuk hukum-hukum salat ini yang dibahas dalam mazhab Syafi'iyah. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia kajiannya dari studio. Kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja', sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i. Pembahasan yang akan kita angkat di siang hari ini adalah tentang masalah mengqasar salat ya, bagi seorang musafir. Di sini beliau rahimahullah mengatakan faslun qasrus salah, pembahasan tentang masalah mengqasar salat. Wa yajuzu lil musafiri qasrus salati ar-ruba'iyyah bi khamsati syara'id. Boleh bagi seorang musafir untuk mengqasar salat ya, ar-ruba'iyyah yang berjumlah 4 rakaat dengan 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Perjalanannya bukan dalam perjalanan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ya, perjalanannya bukan perjalanan untuk berbuat maksiat. Berarti perjalanannya adalah perjalanan untuk dalam rangka taat kepada Allah. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakha. Hendaklah jarak tempuhnya adalah lebih kurang 16 farsakh. Ya, ini kalau kita konversikan kepada kilo, lebih kurang 88 kilometer. Yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan lis-salati rubaiyah. Yang ketiga adalah dia harus sudah menunaikan salat yang 4 rakaat. Yang keempat, wa an yawniyal qasra ma'al ihram.
hendaklah dia berniat untuk mengqasar salat ketika akan takbiratul ihram. Yang kelima, wa alla ya'tamma bimuqim, hendaklah dia jangan menjadi makmum kepada orang yang muqim. Ya. Ini pembahasan tentang masalah qasar yang beliau angkat temanya setelah kita membahas tentang masalah hukum dan hal-hal berkaitan dengan salat berjemaah. Di sini beliau mengatakan wa yajuzu lil musafiri qasrus salati ar-rubaiyah bi khamsi syara'id. Ya, boleh bagi seorang musafir untuk mengqasar salat ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Ya, jadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, nah di sini berarti qasar ini hanya berlaku kepada salat yang berjumlah 4 rakaat, salat zuhur, kemudian asar dan juga isya. Ya. Bi khamsi syara'id, dengan ketentuan memenuhi 5 syarat yang ada. Ya. Di sini kalau kita perhatikan mayoritas daripada ulama Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya hukum mengqasar itu adalah sunnah. Ya, karena ini merupakan rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dalam syariatnya khusus bagi orang-orang yang melakukan perjalanan yang jauh, safar. Ya, dan kita ketahui bahwasanya safar itu merupakan sesuatu hal yang bersifat masyaqqah. Ya, seseorang yang bersafar dia akan menghadapi berbagai kesulitan, kesusahan. Ya, maka daripada itu syariat memberikan keringanan-keringanan kepada orang yang musafir, ya, berupa rukhsah terkhusus dalam masalah salat ini. Jadi yang awalnya salat itu dilaksanakan 4 rakaat jika mukim, nah ketika dalam keadaan musafir dibolehkan untuk mengqasar menjadi 2 rakaat saja. Ya, dan ini kalau kita perhatikan selaras dengan sebuah kaidah fikih yang kita kenal yang masyhur, ya, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ya, al-masyaqqah, kesulitan itu tajlibu, menghasilkan, mendatangkan at-taysir, kemudahan. Ya, ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam syariat. Ya, yaitu senantiasa memberikan keringanan, kemudahan, ya, kepada seseorang ketika hal-hal yang dilakukan menimbulkan sebuah masyaqqah ataupun kesulitan. Ya, ini selaras dengan prinsip dalam syariat Islam ini. Oleh karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama ini. Ya. Nah, setiap seseorang dihadapkan dalam sebuah kesulitan, kesusahan, maka syariat akan memberikan keringanan-keringanan kepadanya. Nah, inilah hubungan di antara kenapa orang yang musafir itu dibolehkan untuk mengqasar salat. Ya, dan juga qasar itu merupakan hal yang khusus kepada orang yang safar saja. Ya, sedangkan orang yang mukim tidak boleh sama sekali mengqasar salat. Ya, jadi qasar ini merupakan khusus kepada orang-orang yang melakukan safar. Ya. Dan tentang masalah bolehnya mengqasar salat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, Allah mengatakan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian di permukaan bumi, maka tidak mengapa, fala junaha 'alaikum, bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya, apabila kalian bepergian di permukaan bumi, safar maksudnya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ini merupakan dalil, ya, tentang bolehnya seseorang musafir untuk mengqasar salatnya. Adapun salat yang boleh diqasar seperti yang kita katakan tadi, salat yang berjumlah 4 rakaat, dia adalah zuhur,
asar dan juga isya. Ya, sedangkan salat maghrib dan salat subuh itu tidak dikasar. Ya, ini berdasarkan kepada hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya bagi musafir itu diperbolehkan untuk mengqasar ar-rubaiyah saja. Sedangkan kalau maghrib itu namanya thulathiyah karena jumlah rakaatnya adalah 3. Ya. Jadi ini hanya khusus kepada mengqasar, ini adalah khusus kepada salat zuhur, asar dan juga salat isya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan ini beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya ketentuan bolehnya bagi seorang musafir untuk mengqasar salat ini berkaitan dengan 5 syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika seseorang musafir ya akan mengqasar salatnya, hendaklah dia memenuhi 5 syarat ini. Bukan setiap orang yang safar itu boleh bagi dia untuk mengqasar salat. Ya, maka harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, di sini beliau mengatakan wa ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Safar yang dilakukan bukan safar maksiat. Ya, kenapa demikian? Karena keringanan ini tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Keringanan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan yang sifatnya safarnya wajib ataupun safarnya adalah sunnah. Safar wajib adalah seperti seseorang menunaikan ibadah haji, ya, atau mungkin dia safar untuk melunasi hutangnya. Ini safarnya safar wajib ini. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk mengqasar salatnya. Begitu juga dengan safar yang sifatnya sunnah, seperti pergi umroh, ya, kemudian juga bersilaturahmi ya, ke tempat keluarga, kerabat dekat dan jauh. Ya, juga termasuk diantaranya adalah safar-safar yang mubah, yang tidak ada unsur maksiatnya, seperti safar dalam rangka untuk melakukan sebuah perdagangan, ya, perniagaan. Nah, safar-safar yang seperti ini itu masuk ke dalam kategori safar yang diperbolehkan untuk mengqasar salat. Ya, tapi kalau seandainya seseorang di awal dia safar itu memang tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Seperti seseorang mungkin melakukan sebuah perjalanan yang sifatnya religi, ya, dia melakukan sebuah ritual terkhusus, ya, di tempat-tempat khusus, melakukan ibadah-ibadah mungkin saja di kubur-kubur wali. Ini bukan termasuk safar yang unsurnya ketaatan, tapi adalah safar yang bentuknya adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, orang yang seperti ini ketika dia melakukan safar tujuan adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka tidak layak untuk diberikan keringanan mengqasar salat. Ya, sebabnya seperti yang kita sampaikan tadi, keringanan ini, qasar ini merupakan keringanan. Bahkan dalam sebuah hadis lain dalam Sahih Bukhari hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qasar itu adalah sedekatun tasaddaqallahu biha. Ya, ini merupakan sebuah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan faqbalu sadaqatakum, maka terimalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sejak awal ya daripada dia safar itu memang niatnya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka tidak layak untuk mendapatkan keringanan ini. Ya, tidak layak untuk mendapatkan keringanan ini. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang melakukan safar dengan tujuan untuk semata-mata mendapatkan keringanan saja. Contoh, seseorang dia safar di bulan Ramadan, tujuannya adalah supaya dia tidak berpuasa. Ini jelas juga termasuk bukan dalam rangka ketaatan. Nah, ini sesuai dengan niat masing-masing ya. Ada orang ketika dia bersafar, ya tujuannya dalam safar itu semata-mata adalah untuk bisa lepas daripada kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepadanya. Ya, anak yang seperti ini adalah sesuatu yang dinamakan hilah dalam syariat yang tidak diperbolehkan. Ya, ini disebutkan ya orang-orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah
ya disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan juga bukan pendapat daripada Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, ya, seseorang yang musafir mendapatkan keringanan untuk mengqasar salat adalah safarnya adalah safar taat. Safarnya bukan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Baik, kemudian yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakha. Ya, dalam bentuk yang lain, redaksi yang lain, jadi sebagian daripada buku tentang masalah ini, ya, naskahnya ditulis di situ, tambahannya adalah bila iyab. Jadi bila iyab ini tidak dihitung jarak perjalanan pulangnya. Jadi 16 farsakh ini hanya dihitung jarak tempuh ketika dia pergi saja. Ya, bukan pulang dan pergi, bukan. Ya, bahkan di sebagian naskah yang kita dapatkan di situ ada kalimat bila iyab, tidak dihitung yang pulangnya. Nah, ini merupakan syarat yang kedua dalam mazhabnya Syafi'i, bahwasanya di sini mereka menentukan tentang masalah jarak tempuhnya. Dia adalah 16 farsakh. Ya, 16 farsakh. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Di situ ini merupakan perkataan Abdullah bin Abbas, ya. Di situ beliau mengatakan, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min 4 burud wa dzalika min Makkah ila Taif wa Asfan. Beliau mengatakan radhiyallahu an, wahai para penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat apabila kurang dari 4 burud, dan itu jarak dari Mekah ke Taif dan Usfan. Ya. Hal ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, riwayat daripada Abdullah bin Abbas ini. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir. Di sini kalau kita lihat konversinya adalah 4 burud itu sama dengan 16 farsakh tadi. 16 farsakh itu sama dengan 88 kilometer. Ya, jadi ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min 4 burud. 4 burudnya adalah, maksudnya adalah 16 farsakh. Dan kalau kita konversikan kepada kilometer, dia adalah 88 kilo. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 2 pendapat yang besar daripada para ulama, ya, tentang penentuan jarak ini, ya, yang diperbolehkan bagi seorang musafir untuk bisa mengqasar salatnya. Pendapat yang pertama, ini yang disampaikan ini, yaitu 88 kilometer. Ini merupakan pendapat daripada Syafi'iyah dan jumhur para ulama. Ya, yang mengatakan bahwasanya seorang musafir baru boleh untuk mengqasar salatnya jika jaraknya adalah 88 kilometer dari tempat dia tinggal ke tempat yang akan dia tempuh. Ya, maka kalau seandainya kurang daripada itu, maka tidak dibolehkan dia untuk mengqasar salatnya. Kemudian yang kedua, ini yang disebutkan oleh para ulama, kembali kepada uruf ataupun kebiasaan masyarakat yang ada. Ya. Jadi tidak lihat kepada pendek atau panjangnya daripada jaraknya. Ya. Jadi kalau seandainya masyarakat di situ melihat bahwasanya ini merupakan safar, berarti boleh mengqasar salat. Sedangkan kalau masyarakat sudah memandang ini adalah sesuatu yang bukan safar, maka tidak boleh mengqasar salat. Jadi tidak lihat daripada pendek atau panjangnya jarak. Nah, ya. Kalau kita perhatikan di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di kota Panam, ya. Kalau sebagian kita mengatakan kalau kita pergi ke Bangkinang contohnya, orang mengatakan itu safar, maka kita boleh menjamak mengqasar salat. Tapi kalau masyarakat kita mengatakan itu bukan safar, berarti kita tidak boleh mengqasarnya. Kita sekarang berada di Panam, kalau kita
ke Rumbai contohnya jaraknya cukup jauh, kalau masyarakat mengatakan itu bukan safar, maka kita tidak boleh mengqasar. Tapi kalau masyarakat mengatakan itu adalah safar, berarti kita boleh mengqasarnya. Jadi dikembalikan kepada uruf. Ya, maka kalau dalam konteks bahasa Arab, kalau kita katakan saya pergi ke Rumbai, kita katakan itu kita menggunakan kalimat azhabu, bukan usafiru namanya. Karena kalau usafiru itu jaraknya jarak safar. Sedangkan azhabu itu adalah jarak biasa gitu. Jadi ini dikembalikan kepada uruf masing-masing di tempat itu karena masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak diukur berdasarkan kepada dekat ataupun jauhnya jarak itu. Ya, ini pendapat yang masyhur ya. Disampaikan oleh, ini merupakan pendapat daripada mazhab Zahiriyah, sebagian daripada Hanabilah, ya, seperti Ibnu Qudamah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syaukani merupakan ulama mazhab Syafi'i, Asy-Syanqiti, Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ya, ini pendapat yang kedua, bahwasanya untuk ukuran jarak itu bukan ditentukan kepada jarak-jarak tertentu, tapi lebih dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya, kalaupun seandainya masyarakat memandang bahwasanya jarak yang 40 kilo contohnya atau 50 kilo sudah dikatakan safar, berarti itu safar. Walaupun belum memenuhi jarak yang disampaikan oleh jumhur ulama tadi. Ya, dan kalau kita ingin melihat khilaf yang lebih besar daripada hal ini, tentu kita kembali kepada buku-buku fikih para ulama tentang masalah ini. Tapi wallahu alam, pendapat yang kedua dikembalikan kepada uruf itu lebih kuat ya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Ya, tidak dilihat kepada batas minimalnya adalah 88 kilo, bukan. Ya. Namun kalau kita berpegang kepada pendapat yang pertama, itu jumhur ya, daripada kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian juga Malikiyah, maka tidak ada masalah karena masing-masing mempunyai dalil tentang masalah itu. Berarti kalau kita berpegang dengan pendapat yang pertama, ya, ini adalah pendapatnya dalam mazhab Syafi'iyah, berarti safar yang jarak tempuhnya 88 kilo minimalnya, maka kita baru boleh mengqasar. Kalau kurang daripada itu maka tidak boleh. Ya, jadi 16 farsakh itu kalau dikonversikan dengan kilo dia adalah 88 kilo. Nah, di sini tentu ya seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya penentuan jarak ya dan semua dalil ini adalah sifatnya mutlak dan tidak menyebut kepada jarak yang ada. Pendapat yang kedua ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan wa ayyakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Wa ayyakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Ya, hendaklah dia telah menunaikan salat yang 4 rakaat. Ya. Di sini maksudnya adalah seseorang yang tertinggal salat 4 rakaat dalam kondisi mukim, dia mukim, kemudian tertinggal salat 4 rakaat. Kita katakan salat zuhur lah. Maka apabila safar, ya, maka kewajiban orang tersebut tetaplah 4 rakaat. Dia tidak menjadi 2 rakaat, walaupun dia safar. Nah, itu. Ya. Makanya di sini wallahu alam ya, ini khusus ada di mazhab Syafi'i tentang bahwasanya wa ayyakuna muaddiyah li salati rubaiyah ini. Ya, dia telah menunaikan salat yang 4 rakaat. Jadi kalau dia tertinggal di mukim 4 rakaat, apabila dia safar, maka kewajibannya tetap 4 rakaat. Dia tidak kembali kepada 2 rakaat walaupun dia dalam keadaan safar. Ya, walaupun dia dalam keadaan safar. Sama seperti halnya ketika seseorang dalam keadaan safar, ya, dia tidak salat rubaiyah 2 rakaat. Padahal dia punya kesempatan untuk salat itu karena dia dalam keadaan safar. Nah, ketika dalam keadaan mukim dia sudah sampai ke tempatnya, berarti statusnya mukim, maka yang 2 tadi itu kembali menjadi 4 ya. Contoh kita dari Kota Padang kembali ke Pekanbaru ya. Kita berangkat di pagi hari, kemudian kita sampai kita katakan mungkin menjelang asar.
ya, belum keluar dari waktu asar. Seharusnya kita bisa sholat zuhur di jalan dengan mengqasarnya 2 rakaat jadinya. Tapi kalau kita sudah sampai di tempat kita di Pekanbaru, maka dia kembali kepada 4 rakaat. Dia tidak menjadi 2 rakaat. Kita tidak boleh mengatakan saya kan safar tadi, sehingga saya boleh mengqasar. Ya, kita katakan tidak dalam keadaan qasar sekarang karena Anda sudah berada di tempat Anda sendiri. Berarti daripada 2 itu dia kembali menjadi 4 rakaat. Nah, itu ya. Jadi ini memang khusus kepada orang-orang yang mengqasar, orang-orang yang musafir saja. Berarti kalau dia sudah sampai ke tempatnya, maka keringanan yang ada pada musafir tersebut, dia boleh mengqasar rubaiyah menjadi thunaiyah, 4 menjadi 2 rakaat, maka ketika dia sudah sampai ke tempatnya, itu tidak berlaku lagi. Karena statusnya sudah menjadi status seorang yang mukim. Ya, bukan menjadi seorang yang musafir. Ya, kadang-kadang sebagian kita mungkin karena kecapean dalam keadaan safar, ketika sudah sampai ke rumahnya untuk sholat yang rubaiyah, dia tetap mengqasarnya. Kita katakan tidak boleh lagi. Karena memang dalam keadaan seperti itu dia bukan dalam keadaan safar. Dia sudah dalam keadaan mukim, dan qasar itu merupakan khusus kepada orang-orang yang safar saja. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keringanan itu, maka kita harus sholat di dalam perjalanan, ya, ataupun di tempat yang kita tuju, ya, ketika safar tadi. Ya, tapi kalau kita berada di tempat kita tinggal, berarti keringanan itu sudah hilang, beralih kepada status kita adalah menjadi seorang yang mukim. Ya. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa an yanwiyal qasra mal ihram. Ya, meniatkan qasar, salat qasar ketika takbiratul ihram. Kita mengetahui bahwasanya takbiratul ihram dinamakan dengan takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Artinya sesuatu yang diperbolehkan sebelum takbir ihram, nah setelah kita takbir ihram itu akan diharamkan. Makanya ihram namanya. Ya, sebelum kita takbir kita boleh ketawa, kita boleh berbicara, kita boleh makan, minum. Tapi kalau kita sudah takbir, maka kita tidak boleh lagi untuk melakukan hal-hal itu. Karena kalau kita melakukannya, maka akan batal sholat kita. Nah, ketika seseorang qasar, ya, maka dia harus berniat bahwasanya dia mengqasar salatnya. Ya, kapan niatnya? Ya, ketika ataupun sebelum takbiratul ihram. Kalau seandainya dia tidak berniat, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Nah, ya, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Ya, karena dalam konteks hal ini sangat jelas ketika Nabi SAW mengatakan innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Jadi setiap sesuatu itu sesuai dengan niatnya gitu. Ya. Makanya yang niat yang jelas yang telah kita pelajari adalah itu adalah gerakan hati. Artinya kita tidak perlu untuk melafazkannya, ya, melafazkan niat-niat tertentu. Yang terpenting adalah setiap kita akan salat dalam keadaan safar, ya, apakah dalam perjalanan ataupun sesampainya kita di tempat tujuan kita, maka kita harus berniat untuk salat qasar. Niatnya adalah ketika takbiratul ihram, bahwasanya kita akan mengqasar salat kita. Ya, karena kalau seandainya tidak berniat seperti itu, maka dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu menjadi 4 rakaat. Karena niat ini sangat penting dia. Dan niat tidak perlu dilafazkan, cukup itu merupakan gerakan-gerakan hati ketika kita akan melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus qasar ini itu ketika kita akan takbiratul ihram. Baik, kemudian yang kelima ini yang terakhir yang beliau sampaikan terkait tentang masalah syarat qasar, ya, bolehnya seorang musafir mengqasar salatnya, wa alla ya'tamma bimuqimin, wa alla ya'tamma bimuqimin, tidak bermakmum dengan imam yang mukim. Ya, apabila seorang musafir dia menjadi makmum kepada imam yang mukim, maka dalam keadaan seperti itu dia harus salat dalam keadaan itsmam, itu menyempurnakan rakaat salatnya. Artinya rakaat salatnya sama seperti orang yang mukim tadi. Ya, tapi kalau seandainya dia melaksanakan salat
ya, melaksanakan salat menjadi makmum kepada imam yang musafir, maka dia boleh mengqasar salatnya sekalipun dia sudah sampai di tempat tujuannya. Nah, ya. Kita kalau dalam perjalanan ya kita mengqasar salat, kemudian sesampainya kita di tempat tujuan kita, kemudian kita salat, ya, kita salat di belakang imam yang muqim. Maka dalam keadaan seperti itu, yang lebih afdolnya adalah kita menyempurnakan jumlah rakaat salat kita. Kalau kita ketika itu salat zuhur kita katakan contohnya, maka kita harus salat 4 rakaat. Kenapa demikian? Karena kita menjadi makmum kepada imam yang muqim. Di sini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah diperbolehkannya mengqasar itu kalau kita menjadi makmum kepada imam yang musafir. Tapi kalau kita menjadi makmum kepada imam yang muqim, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Karena yang lebih sempurnanya adalah kita menyempurnakan ibadah salat kita. Nah, kalau kita perhatikan dalam hal ini, wallahu alam ya lebih afdol ya ketika kita dalam keadaan safar, ya, agar kita mendapatkan keutamaan untuk salat berjamaah, terutama bagi yang laki-laki, tentu kita berusaha untuk salat bersama imam yang muqim. Ya. Jadi kita punya dua pilihan sebenarnya. Ketika kita sudah sampai di tempat tujuan kita, apakah kita mengqasar salat kita? Silakan, tapi dengan catatan kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang muqim. Ataupun kita menyempurnakan rakaat salat kita, berarti kita bermakmum kepada imam yang muqim. Nah, di posisi yang kedua ini itu lebih afdol sebenarnya. Dalam artian kita mendapatkan pahala berjamaah, ya. Kemudian salat kita lebih terjaga gitu. Jadi ketika azan berkumandang kita ke masjid salat seperti biasa. Ya, kalau salat zuhur 4 rakaat, kalau salat asar 4 rakaat, kalau salat isya 4 rakaat gitu. Ya, dan di situ kita bisa mendapatkan keutamaan daripada salat berjamaah. Boleh sebenarnya kita ketika selesai salat zuhur 4 rakaat bersama imam yang mungkin kita dalam keadaan safar, kemudian kita berdiri lagi untuk salat 2 rakaat qasar. Ataupun di waktu azannya asar kita qasar 2 rakaat boleh, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan daripada salat berjamaah itu. Ya, sehingga kita punya dua pilihan sebenarnya. Ya, untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini 5 perkara yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja ya terkait tentang masalah bolehnya seorang musafir mengqasar salatnya. Ya, dan hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu adalah boleh, ya, boleh seseorang untuk mengqasar salatnya, ya, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut. Karena kalau kita perhatikan secara hukum ya, ada sebagian ulama bahkan mewajibkan untuk mengqasar gitu. Ya, tapi dalam mazhabnya Syafi'i, karena buku dalam konteksnya mazhab Syafi'i, itu diperbolehkan ya untuk mengqasar salatnya dengan 5 ketentuan-ketentuan tadi ya. Yang pertama adalah hendaklah safar ini adalah dalam rangka untuk taat, bukan dalam rangka untuk maksiat. Ya, benar-benar dia melakukan safar ini karena untuk melakukan sebuah ketaatan. Apakah safarnya wajib seperti hukum-hukum yang wajib seperti yang kita contohkan tadi, seseorang pergi melaksanakan ibadah haji atau dia menunaikan hutang kepada saudaranya, ini safarnya menjadi wajib. Atau safar-safar yang sunnah ya seperti umrah, kemudian melakukan silaturahmi ya, mengunjungi saudara-saudara terutama di momen-momen tertentu ya ketika Idul Fitri dan Idul Adha ya. Maka ini menjadi sebuah hal yang diperbolehkan. Ataupun safarnya mubah ya seperti dalam melakukan perjalanan ya ataupun ya safar perjalanan dalam rangka perdagangan ataupun perniagaan, maka juga diperbolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya ketika itu. Kemudian yang kedua terkait jarak tempuhnya, dia adalah 16 farsakh ya, sama dengan 4 burud sama dengan 88 kilo. Ini batas minimal seseorang boleh mengqasar salatnya. Artinya kurang daripada 88 kilo maka tidak dibolehkan untuk mengqasar salat, karena itu bukan safar yang dikatakan safar yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari tadi adalah dia telah menunaikan salat yang 4 rakaat. Jika dia tidak menunaikan ataupun belum menunaikan salat 4 rakaat, maka ketika safar
dia tidak boleh untuk mengqasar salatnya. Wallahu a'lam, seperti yang kita katakan tadi, ini khusus di mazhabnya Syafi'i tentang masalah ini, yang ketiga ini. Ya. Baik, kemudian yang keempat, wa an yanwil qasra mal ihram. Hendaklah dia berniat untuk qasar, ya, mengqasar salat ketika dia ihram. Ketika dia melaksanakan takbiratul ihram. Jadi sudah berniat bahwasanya dia akan mengqasar salatnya. Ya. Karena kalau dia tidak berniat, dia kembali kepada hukum asalnya. Dia harus melaksanakan salat 4 rakaat. Kemudian yang terakhir yang kelima, wa alla ya'tamma bimuqimin. Hendaklah dia tidak bermakmum dengan imam yang mukim. Karena kalau dia bermakmum dengan imam yang mukim, maka dia harus itmam, menyempurnakan rakaatnya. Nah, ya, oleh karenanya seperti yang kita katakan tadi, seseorang ketika musafir dia punya dua pilihan, apakah dia mengqasar salatnya tapi tidak dengan berjamaah, ya, artinya dia boleh saja berjamaah tapi tentu dengan bermakmum kepada imam yang juga musafir, atau dia sholat tepat waktu berjamaah, itu lebih afdal, ya, itu lebih afdal sebenarnya. Di sini kita punya dua pilihan untuk melakukannya. Baik, mungkin ini para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah pembahasan hukum mengqasar salat, ya, terkhusus bagi musafir, karena memang qasrus shalah ini merupakan khususiat daripada orang-orang yang musafir. Kekhususan daripada orang-orang musafir. Hanya orang yang musafir saja yang boleh mengqasar salatnya. Ya, nah orang-orang yang tidak musafir dia tidak boleh mengqasar salatnya. Ya, mengqasar salat itu maksudnya salat-salat yang rubaiyah 4 rakaat menjadi sunaiyah, menjadi 2 rakaat. Baik, mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang membahas tentang hukum mengqasar salat dan yang berkaitan dengannya. Baik kaum muslimin muslimah, khususnya musafir yang saat ini mungkin safar ke Kota Pekanbaru, mudah-mudahan bisa mengambil ilmu ya dari pelajaran kita ini. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Mohon maaf untuk pertanyaan tidak bisa kita ajukan berhubung kita sudah memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kurang lebih 1 menit lagi ya, pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar pahala bagi Anda yang sudah mengupayakan untuk mengambil ilmu dari pertanyaan yang sudah dikirimkan atau sudah berusaha mencoba menelpon kami ke studio. Dengan demikian kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Demikian kaum muslimin perjumpaan kita lanjutkan di hari Selasa pekan depan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.